Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Kembali lagi dengan Rizal Jondi dari Kedai Pena dalam diskusi mingguan kita Alpinistalk, yang kita akan bicara tentang isu-isu lingkungan. Bersama saya sudah ada Om Anggara dari Outpest ya. Terima kasih. Panggilannya Om apa? Udah Anggara aja. Anggara. Oke, Anggara. Boleh cerita Om Om Anggara tentang diri dulu ya, perkenalan gitu ya. Silakan. Apa ya yang mau dikenalin apa? Perkenalan dulu, perkenalan. Nama saya Anggara. Ya. Saya founder sama CEO dari Indonesia International Outdoor Festival. Ini apa nih Om yang mau diceritain nih kira-kira? Ya, tentang aktivitas Om Anggara nih. Aktivitas kita saat ini. saat ini saya fokus di Outfest, terus ada beberapa project dengan teman-teman komunitas juga. Intinya mainnya sih masih di adventure ya, kita main di lingkungan teman-teman adventure. Kita juga bergerak bareng komunitas yang kita rangkul. Ya. Intinya ya Outfest ya tempatnya komunitas adventure lah Om Jundi. Berarti kumpulan teman-teman yang bergerak di aktivitas yang sama Ya, gitu, iya. adventure gitu ya. Iya adventure lah. Segala gitu. macam berarti ya. Betul, Banyak betul, gitu ya. betul. Oke. Jadi teman-teman, ini kita sudah kedatangan Om Anggara ini, beliau yang bertanggung jawab suksesnya Outpest. Beliau yang merange kegiatan Outpest. Dari tahun berapa nih Om? Outpest? Outfest pertama 2015 Om. Kita 2015. 2015 ya. 2015 di Istora Senayan. Kalau boleh cerita ya sebenarnya. Iya, cerita dong. Di sini kan kita mau cerita nih, mau denger ceritanya Om Anggara nih. Jadi sebenarnya gini Om, di industri adventure sendiri ya, Iya. kenapa akhirnya kita dulu muncul Indonesia. Pertama nama kita bukan nggak ada internasional ya, Indonesia Outdoor Festival atau disebut Outfest gitu. Tapi seiring jalannya waktu kita coba perbaiki diri gitu ya. Kita coba ke eskalasi yang lebih gede gitu. Akhirnya menjadi Indonesia International Outdoor Festival. Nah, industri kita ini Om sebenarnya 2015 mungkin kita sama-sama belum mengenal gitu ya. Outdoor adventure itu apa gitu ya. Padahal secara global ya di industri di luar itu ya adventure itu industri masa depan gitu Om. Iya. Karena apa? Karena di luar pun orang sudah migrasi, yang tadinya mereka di mass tourism gitu ya, itu mereka udah mencoba hal-hal baru, dan experience itu memang adanya di adventure gitu ya. Nah 2015 kita mulai itu ya, memang bukan hal yang mudah gitu ya Om ya. Kita kolaborasi dengan banyak pihak. Ternyata memang ini kayak apa ya Om ya, industri kita itu terlalu tersembunyi gitu. Begitu kita buka, ada keran pembukaan yang kita lakukan 2015 itu ternyata banyak gitu ya. Kita event pertama aja 50.000 pengunjung di Istora Senayan, dan itu ya cukup membuat crowded juga ya, baik dari sisi penyelenggara maupun dari pihak Istora juga. Jalanan sempat macet juga gitu. Tapi buat kita sebenarnya itu apa ya, starting point ya Om ya. Starting point kita ternyata industrinya ini memang gede gitu, dan butuh exposure yang lebih gede lagi. Betul, berarti dia punya pasar tersendiri berarti. Betul. Oke, gimana nih persiapan Outpest yang tahun ini nih, 2022 nih, setelah berapa tahun ya, secara offline, terus sekarang mau bikin yang seperti kemarin-kemarin tuh, secara langsung lagi, itu persiapannya seperti apa tuh? Kalau persiapan sebenarnya udah lama ya, jadi karena ini kan sebenarnya PR yang tertunda karena dulu 2019 setelah event offline yang di Aldiron, memang kita punya rencana roadshow beberapa kota. Tapi ternyata kan takdirnya berkata lain ya, ada pandemi gitu-gitu. Ya akhirnya kita skip semuanya. Tapi secara prepare sebenarnya ya ini akumulasi dari 2020-2021. Kita sudah bergerak secara online gitu. Terus kita 2022 kita coba kembali ke offline lagi. Tapi mungkin yang kita kerjakan tahun ini apa ya? Mungkin menjadi Outfest yang baru gitu ya. Outfest yang baru dari segala sisi Om Yuni, termasuk dari sisi manajemennya. Dari manajemen, dari pelaksanaan gitu. Yang menarik tahun ini memang tema kita adalah more festival ya, more collaboration. More festival, more collaboration.
more happiness gitu ya. Iya. Karena selalu yang kita usung di Outfest adalah happiness gitu. Happiness, Karena oke. sebenarnya Om Jondi yang mahal dari setiap event itu gimana semua orang yang terlibat gitu ya, baik pengunjung atau teman-teman komunitas itu merasakan kegembiraan Iya, gitu dia ya. punya kenangan tersendiri untuk aktivitas ini ya. Nah, kadang-kadang itu yang ya, goal kita kenapa selalu kita lampirkan happiness karena memang Outfest targetnya adalah berbagi keceriaan, kegembiraan gitu ya. Kemudian more collaboration ya, hari ini hampir semua event yang menurut kita nggak akan jalan kalau nggak ada kolaborasi. Iya, ya. betul, setuju. Jadi memang momentumnya Iya. kolaborasi, kita kolaborasi dengan semua pihak. Nah itu yang mungkin yang membuat kita tahun ini jadi lebih semarak secara program gitu ya, secara exposure gitu. Dan mudah-mudahan juga keterlibatan kolaborasi dengan teman-teman komunitas ini yang nantinya bisa membawa berkah ya buat industri juga Om. Iya, betul, betul. Bedanya apa nih dari tahun sebelumnya nih? Tadi karena itu titik tekannya di itu ya, tadi yang Kolaborasi. kolaborasi itu. Iya. Dulu kita program itu terbatas ya Om. Program Outfest itu kita punya punya outdoor gear market gitu ya, outdoor land. Terus kita juga punya land and share gitu. Kurang lebih cuma 5-6 program gitu ya. Iya. Tapi tahun ini kita dengan kolaborasi itu dari 6 itu menjadi 13 program Om. Oke. Jadi ada dua yang kali lipat. dijalankan ini, Betul, yang tahun ini itu hampir 13 program. Terus yang menarik tahun ini kita juga kedatangan teman-teman dari Festival Taman Nasional. Itu kolaborasi kita dengan dari teman-teman Taman Nasional ya, dari pemerintahan, dari LHK. Kemudian kita juga ada teman-teman komunitas kopi Om. Kita kerjasama Ikutan dengan juga nih di ini salah satu bentuk kolaborasi kita dengan teman-teman barista Indonesia. Terus ada juga teman-teman dari Open Trip ya. Nah ini sebenarnya hal yang menarik Om. Nanti mungkin kita bisa bahas ya tentang Open Trip sendiri. Kemudian kolaborasi juga dengan teman-teman musik gitu ya. Kalau dulu di Outfest musik itu hanya bagian dari hiburan, pengisi acara. Nah, tapi tahun ini kita menjadikan program-program itu semua punya value. Jadi 13 program ini punya value masing-masing yang mereka sendiri si program ini punya masa gitu. Oke. Nah, jadi harapan kita begitu. Ini kan festival Lebih ya. booming dong nih ya. Mudah-mudahan jadi dengan kolaborasi tadi harapan kita ini menjadi lebih besar, menjadi lebih bagus gitu ya. Terus si pengunjung juga, teman-teman pengunjung nanti yang hadir juga akan melihat oh ini loh perubahannya gitu. Setelah melewati puasa 2 tahun transformasi Outfest akan seperti itu gitu ya kira-kira gambaran kita gitu. Target audien itu dari kegiatan 2022 ini? Kalau 2019 waktu itu kita sekitar 30.000 ya, 30.000 pengunjung selama 4 hari gitu ya. Tahun ini kita dengan kolaborasi dengan 13 program mungkin angkanya menjadi 60.000 atau 70.000. 2 kali gitu lipat berarti ya? Bisa jadi karena kenapa kita sebenarnya nggak muluk-muluk ya Om, karena seperti teman-teman kopi gitu ya, mereka punya komunitas sendiri ya? gitu ya, dan memang selama ini belum pernah hadir gitu Om. Nah kita teman-teman kopi itu kita kasih waktu 4 hari juga Om. Kita ada festival kopi, ada market kopi juga gitu ya. Di waktu yang sama ini? Di waktu yang sama di 4 sampai 7 Agustus itu, dan harapan kita teman-teman di komunitas kopi itu akan masuk ke Outfest, kemudian mereka merasakan ambience ambience-nya outdoor adventure itu seperti apa sih? Karena hari ini kalau Om Joni lihat ya di Instagram, di sosial media banyak orang yang manual brewing di gunung Om. Ya kan nyeduh kopi di gunung gitu ya. Hanya untuk konten gitu ya. Nah, sebenarnya secara irisan komunitas ini kuat banget. Kuat banget. Justru kita bawa itu para pegiat itu pasti ngopi. Betul. Dan teman-teman penggiat juga sama kan sebenarnya hobinya sama, hobinya ngopi gitu. Ngopi. Nah, mudah-mudahan kolaborasi dengan kopi juga nambah crowd baru. Terus tadi yang kita bilang kita dengan Taman Nasional juga itu adalah event tahunannya Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya, kehutanan. Mudah-mudahan ini juga punya crowd masing-masing. Nah, jadi kalau yang membedakan apa? Ya 6 program menjadi 13 program, ya itu udah luar biasa sih buat kita gitu. Jadi lebih kaya lah ya. Betul, dari secara sisi, program, dari secara sisi program. programnya. Betul. Oke, tema dan gagasan besar apa nih yang diusung sama Outfest tahun ini nih? Ya, sebenarnya bukan tahun ini Om. Outfest dari kita muncul riset kita itu 2014 tentang industri outdoor adventure ya. Gagasan yang kita bawa itu sebenarnya tadi ya Om. Industri ini cukup besar gitu ya. Industri outdoor adventure cukup besar, tapi memang secara exposure itu kita belum punya kemampuan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat hari ini Om, negara mana di dunia itu yang punya taman bermain adventure seperti Indonesia? Iya, betul.
Kita punya gunung, punya udara, lengkap. punya laut, punya sungai gitu ya, punya tebing. Banyak yang bisa kita Explore, iya, kita explore gitu. Dan itu tidak semua negara punya gitu. Kita punya begitu banyak hal, tetapi indah-indah lagi ya. Nah, secara Apalagi exposure laut, betul. Secara exposure kita masih sangat kurang, Om. Jadi Outfest itu sebenarnya gagasan kita adalah bagaimana membumikan odor adventure itu, terutama ke pihak-pihak yang terkait gitu, Om, ya. Termasuk dari sisi sekarang kan generasi milenial juga sama, Om. Mereka sudah merasakan bahwa adventure itu adalah pilihan perjalanan baru gitu. Mereka mungkin kalau anak milenial sekarang pola perjalanannya kan kaget-kagetan tuh. Iya, betul. Yang mereka planningnya tidak lama gitu ya. Tahu-tahu yuk jalan kemana gitu, kemana Kalau gitu. ada yang jual paket udah ambil. Betul. Gitu. Dan itu sebenarnya hampir rata-rata kalau kita lihat survei dari teman-teman pelaku gitu ya, pilihannya adalah adventure gitu. Adventure, ya. Pilihan mereka kalau nggak main ke gunung, mereka diving, mereka ada yang kayak gitu ya. Nah, pilihan-pilihan wisata hari ini adalah adventure gitu, yang digemarin oleh anak-anak milenial gitu. Sekarang lagi booming juga nih pasca pandemi gitu, hiking yang ringan, yang cuma setengah hari gitu. Healing lah, healing gitu ya. Healing tipis-tipis lah. Healing tipis-tipis gitu. Nah, itu juga info dari teman-teman media ya. Kita kemarin sempat ngumpul juga dengan stakeholder di industri adventure. Memang info dari teman-teman media, adventure selama pandemi menjadi juara. Karena memang area bermainnya adalah luar ruang gitu ya. Betul. Nah, secara protokol kesehatan juga kita masih tipis-tipis lah gitu ya. Gitu kan? Tidak terlalu kaku gitu ya. Tapi meskipun secara protokol kesehatan tetap dijalankan gitu ya. Paling dibuat grup-grup kecil kali gitu ya, yang tidak perjalanannya bukan perjalanan yang besar, jumlah pesertanya gitu. Betul. Karena memang pilihannya kan banyak ya, Om. Pilihan melakukan adventure itu bisa dilakukan sendiri ya. Orang bilang solo hiking gitu ya. Solo bushcraft gitu-gitu. Itu bisa dilakukan atau berkelompok gitu ya. Berkelompok yang terbatas gitu. Betul. Atau yang lebih banyak lagi. Tapi sampai hari ini pun kita di adventure selalu bilang adventure tidak pas ya kalau dikerjakan secara mass gitu dalam jumlah yang banyak gitu ya. Karena pertimbangannya tadi, Om, yang tempat bermain kita adalah alam ya. Alam itu yang begitu rusak nggak bisa di-recovery lagi. Gitu. Lama walaupun mau di-recovery juga lama. Betul. Jadi harapan kita exposure boleh besar gitu ya, tetapi secara teknis pelaksanaan ya tidak bisa juga itu jadi mass tourism gitu ya. Pelaksanaan juga harus tetap ada perhatian ke lingkungan dan sebagainya gitu. Jadi tidak sporadis dengan jumlah besar gitu ya. Betul. Seperti itu. Jadi pengaruh kita untuk menjaga alam ini juga sangat diperhatikan juga. Nih setelah pandemi ini ya, kan kita tadi beralih dari kegiatannya online, sekarang kita mau outfest mau offline gitu. Itu tantangannya apa sih, Om? Tantangan untuk menyelenggarakan tahun ini? Yang paling berat sebenarnya di industri ya, Om. Di industri produk dan jasa ya, karena teman-teman kan pandemi itu kan efeknya tidak hanya di consumer good gitu ya, hampir di semua industri lah kena ya, termasuk di teman-teman outdoor juga. Banyak brand-brand outdoor yang selama pandemi akhirnya tidak bertahan gitu, tidak bertahan, akhirnya tutup, bangkrut gitu. Ya bukan bangkrut kali ya, hibernate gitu ya. Mereka sekarang turun dulu gitu, slow ya. Kemudian di jasa juga sama, banyak perusahaan-perusahaan jasa yang terkait adventure juga banyak yang hibernate gitu ya. Jadi lebih ke lebih ke tenan sih ya. Tenan itu tahun ini kita juga agak berat. Tapi memang akhirnya kita juga dapat pencerahan, Om. Ternyata industri adventure itu tidak hanya diminati oleh industri kita sendiri yang di dalam ya. Misalnya tadi yang kita cerita. Dalam negeri gitu maksudnya? Bukan. Secara produk itu tidak hanya produk outdoor adventure gitu ya. Tapi ternyata produk-produk di luar outdoor adventure itu sudah melirik industri juga, Om. Misalnya kita tahu hari ini lagi ngetren kopi gitu ya. Terus ya kalau di gunung kan hari ini makanan yang dibawa itu bukan cuma Indomie, Om, bukan cuma satu merek, dua merek gitu ya. Tapi memang beverage itu menjadi pilihan ini juga gitu ya, pilihan orang melakukan perjalanan gitu ya. Jadi secara industri adventure itu jadi menarik buat semua pihak hari ini gitu. Makanya peluang kita selain ke teman-teman pelaku di produk-produk outdoor, produk-produk sport, ya akhirnya ke produk-produk umum gitu yang memang memiliki ketertarikan terhadap industri outdoor adventure gitu. Target tenannya berapa nih?
Tahun ini kita mungkin paling banyak ya dalam sejarah OT sendiri, Om. Kita totalnya ada 250 booth. 250 booth. Itu iya, sudah tenan. terpenuhi atau masih? Kita masih okupasinya sekarang 80% ya. 80%. Berarti Karena tinggal memang 20% lagi nih. betul, betul. Nah itu yang kita kaget-kaget juga di situ ya, Om. Kita pikir kan secara produk kita susah gitu, tapi ternyata di sisi lain serbuannya itu lebih Iya, agresif gitu lebih- ya. Di Karena pengaruh itu tadi yang 2 tahun Betul, pandemi betul, itu ya. betul, Pengaruhnya dari situ ya. Betul, dan banyak perusahaan yang hari ini butuh exposure ya. Setelah pandemi Iya. kan ya mungkin dari sisi budgeting kan banyak yang dulu ditahan-tahan gitu kan. Hari ini begitu pemerintah sudah mulai ada keringanan dari sisi protokol gitu-gitu ya, Iya. terus kebijakannya, Iya. akhirnya si perusahaan juga berani gitu kan. Iya. Mereka berani untuk mengeluarkan biaya promo yang lebih gitu.